Aku awalnya beratnya 116, malah sebelum sama dokter itu 120-an. Serius? 120. Iya. 116, 120 kilo? Iya. And then you just lost it 52 kilo dalam jangka waktu berapa 1 lama? year. A year 52 kilo. Jadi rata-rata sebulan itu bisa sekitar 4 ya. Sebulan bisa 1 sampai 3 gitu ya? Antara 3-4 kilo. Keluarga campur-campur, sudah hari Sabtu lagi, asik-asik. Ketemu lagi di acara campur-campur, semua ada di sini. Kalau ngomongin campur-campur, semua ada di sini dan betul-betul semua topik bisa kita bahas. Termasuk hari ini ada teman saya yang cuma kenal sebetulnya dari jauh. Karena saya tahu persis yang satu ini sibuknya luar biasa. Lebih sibuk daripada Pak Presiden. Heran saya kalau kemana-mana cuma lihat dari jauh aja gitu. Tapi ada sesuatu yang berubah dari seorang fashion stylist ini. Tapi lebih tepatnya bukan fashion stylist sih, sebetulnya dia adalah sahabat yang baik. Karena begitu pas ngobrol aku ngerasa nyaman banget. Tepuk tangannya meriah semuanya. Wanda Hara. Yeay! Fashion stylist. Apa kabar sayangku? Tar dulu, kita mama nggak mau ngobrol dulu, mama cuma mau nanya. You lost a lot of. Yes. Ini dalam rangka apa? Tadi mah pas kamu datang studio emang nggak gitu Wanda, pas mama lihat, iya bener Wanda gitu kan mukanya. Kamu lost banyak? Banyak, 52 kilo. Oh yang bener loh? Bener. Serius? Serius. Bapak Richard Buntario 52 kilo loh. Jangan salah, kita kan 10, 12, 10, 13, keren banget. Tapi kamu sehat kan? Sehat, alhamdulillah sehat, semuanya udah medical check up, apapun itu udah sehat. Tunggu bentar. Mama masih amazed gitu. Dulu kan kamu maaf ya, sama besar seperti mama mungkin ya gitu ya. Terus udah gitu kamu kalau kemana-mana kita pasti tahu, oh ya itu Wanda banget. Tapi sekarang kamu bener-bener berubah. You look different, you lost 52 kilo. Itu gimana caranya, Gimana caranya ya emang agak susah untuk sendiri kan. Apalagi kan kita nggak tahu metabolisme kita, terus kebutuhan kita apa yang dibutuhin gitu ya. Aku mikir kayak lebih bukannya gimana nambahnya umur itu kan ya kita pengennya nikmatin hidup kan iya gitu. Dong, pengen makan enak. Cuman kesini tuh kayak mikir ya kalau kita makan enak sih semuanya sih bisa aja dimakan. Cuman kalau kita nggak mikir kesehatan kita kan jatuhnya jadi kayak oke ya. Maaf ya Mama, maksudnya kayak kita jadi kayak gini jadi kayak udah makin tua makin malas untuk proses kayak olahraga seperti itu kan itu harus diwajibkan banget untuk gerak aja pagi aja 30 menit itu aja malas banget kan. Dari situ betul. Aku apalagi pas proses diet itu aku medical check up semuanya, check up and then kayak ada problem lagi organ tubuh aku yaitu ada batu empedu gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Semua medical check up kamu bagus. Nggak. Aku pikir tuh tiba-tiba sakit, aku pikir tuh GERD, kita kan pasti penyakit orang-orang syuting tuh kan GERD, lambung, ternyata GERD aku aman, lambung aku aman. Pas di medical check up tuh ada batu empedu, untungnya masih 0,8, jadi masih kecil. Tapi udah mengganggu gitu. Nah akhirnya cuma disuruh minum obat, ada dari minum obat ya udah sebulan tuh ya udah pas di medical check up sih alhamdulillah udah hilang katanya gitu. Terus and then ya udah dari situ aku merubah pola hidup aku untuk ya udah gue harus sehat ya. Kalaupun kurus itu bonus. Betul. Ya kita dari situ sih dapat banyak ya kayak endorse dan segala macam lah itu kayak buat motivasi orang-orang kan. Jadi yaudah aku ke dokter gizi yang benar-benar spesialis gizi yang tahu kebutuhan kita, terus defisit kalori kita gitu kan. Yaudah aku ke sana ya, ke dokter gizi sampai sekarang. Maksudnya kalau sekarang sih sebenarnya aku udah maintain sih, tinggal maintain. Sebenarnya aku udah berat idealnya 65, cuman nggak tahu mungkin olahraga. Jadi kayak turun-turun jadi 63. Tapi yuk sekali lagi, Mama cuma mau pastiin aja dengan kondisi, mohon maaf kalau boleh share sama kita semua, awal kamu beratnya berapa? Aku awalnya beratnya 116, malah sebelum sama dokter itu 120-an. Serius? 116, 120 120. kilo? And then you just lost it 52 kilo dalam jangka waktu berapa lama? 1 year. A year 52 kilo, jadi rata-rata sebulan itu bisa sekitar 4 ya. Sebulan bisa 1 sampai 3 gitu ya? Antara 3-4 kilo. 3-4 kilo. Enggak, tapi pernah naik dan turun stuck di angka-angka tertentu nggak? Pernah, waktu itu pas aku di 80, pas di 80, aku ingat banget waktu di Jepang tuh stuck 80 nggak turun-turun tuh. Cuman kayak
apakah harus gantikan gitu lah kan, balik lagi kan kalau dibuat stres nanti yang ada kita makan lagi kan. Ya aku tanya lagi, konsul lagi ke dokter, mungkin pola makannya kali mungkin aku biasanya yang pagi ada roti gitu, aku mungkin kayak pagi cuman telur doang gitu. Karena kan mungkin kadang-kadang, nah aku tuh nggak boleh egois juga, aku suka banget roti. Nah itu kan nggak boleh. Nah itu dia. Jadi ya udah aku milih, aku lebih memilih roti daripada nasi. Jadi aku udah nggak makan nasi. Sampai sekarang nggak makan nasi? Jadi kayak 5 bulan terakhir aku diet itu, aku udah nggak makan nasi. 52 kilo, saya sedih banget. Tapi kalaupun stuck, it's just because of the way we eat atau intake kita yang harus dirubah? Harus kita yang rubah sih. Tapi kalau maaf ya, Mama kan udah banyak umurnya nih. Kadang-kadang Mama juga punya sahabat Dokter Berlian gitu ya. Itu juga Dok Ber juga bilang, Mama juga nggak boleh terlalu drastis katanya gitu. Karena kan Mama juga ya imbalance hormonal bisa saja terjadi gitu. But you totally okay. Dokter siapa tadi namanya? Dokter Feni. Dokter Feni. Ayo dibawa sama Ira. Ayo, kapan diculik? Kapan diculik? Nanti aku kenal ya sama Dokter Feni. Mantap. Abis itu ajarin olahraga. Olahraga. Inhale, exhale. XL. Mungkin dari pola makannya aja kali. Gitu. Betul. Aku mikirnya gini, kita harus benar-benar tuh kayak sehari itu harus ada karbo gitu sehari gitu, jangan sampai hilang. Malah tidak boleh kalau kita sama sekali nggak makan. Terus kayak harus ada karbo, terus ada serat juga. Cuman masalahnya perkaranya itu karbonya kalau nasi itu udah banyak kan, ada karbo, ada gula, ada semuanya itu jadi satu semua. Jadi satu semuanya. Gitu. Memang problem yang sering dihadapi termasuk saya kebetulan. Mama juga sempat berapa bulan lalu Februari Mama tuh masih 97 sekian. Sekarang Mama antara 84 sampai 85. Jadi ada loss antara 12 sampai 13 kilo. Itu dalam kondisi yang tidak secepat orang berpikir. Tapi yang Mama rasakan ya mungkin sama seperti yang Wanda rasakan. Jadi merasa badan lebih nyaman, napas lebih nyaman, tidur lebih enak, ya lebih positif menghadapi semuanya. Kalau belum dapat jodoh-jodoh ya, tapi gimana sih? Jodoh itu nanti ada. Nanti ada ya. Aduh, terima kasih doanya. Kenapa sih Kika kencang banget ketawanya? Ada kalau jodoh itu ada. Ada ya? Aku selalu percaya itu kok gitu. Aku juga percaya aku dapat jodoh. Del cariin. Apa sih Farhan? Selalu di sini gitu. Oke, kita berdoa aja yang terbaik. Tapi yang paling penting seperti yang kamu bilang tadi. Kalau kita menguruskan badan, yang tujuan pertama adalah sehat dulu kali ya. Sehat dulu. Kurus adalah bonus. Mengikuti. Dengan demikian kalau badan kita sehat, semua automatically the way we think, talk, act more positively. Betul. Right? Oke, jadi cara pandang kita yang semakin baik dengan bagaimana kita membawa diri kita personally menjadi lebih oke. Percaya diri. Terus confidence-nya juga dapat. Terus tambah lagi kayak karena aku di fashion stylist, kayak brand-brand baju itu lebih ke situ juga semuanya. Tiba-tiba masalah gini, ya orang lihat gitu, bukan kita mau pamer ya. Pasti semua sih bakalan kayak orang once punya badan bagus pasti akan showing abs-nya. Bukan maksudnya dalam arti kata pornografi ya, maksudnya tuh kayak itu adalah self reward-nya mereka gitu, kayak ada kebanggaan itu. Nah itu yang beberapa yang aku dapat dari campaign baju kayak aku kerja bareng sama Calvin Klein kemarin tuh, mereka tuh pengen yang kayak memotivasi itu untuk ke situ gitu. Maksudnya bukan berarti gemuk itu nggak cantik gitu, tapi tetap ya kan itu depend orang-orang kan gitu. Tapi kayak memotivasi lebih sehat sih gitu. Baru aja tadi Mama ngobrol sama Tori, makeup artist Mama di situ duduk. Mam, kalau Mama terlalu kurus juga nggak kelihatan terlalu happy gitu. Maksudnya terlalu kurus banget gitu kan, agak celong. Kadang-kadang orang identification the person sometimes gitu ya, orang oh iya kalau ada pipinya itu berarti masih bentuk Mama Ira gitu. Tapi kalau kamu yang terlalu Mama yang terlalu los banget gitu, kecuali kamu ya memang oke banget. Tapi kalau misalnya Mama terlalu kurus banget mungkin feel-nya jadi nggak dapat gitu. Seorang Ira Mayanya nggak dapat. Udah ciri khas lah. Ciri khasnya Mama ada fluffy di pipi apa segala macam. Tapi Tori juga bilang mostly atau banyak juga orang-orang yang sudah happy dengan the way ada juga caranya model seperti itu gitu. Jadi apapun pendapatnya kamu maupun Tori, kalau buat Mama itu semuanya sah-sah aja. Intinya adalah kembali mengerucut kepada kesehatan. Betul, sebenarnya sih lebih sehat aja sih. Kenyamanan kita tuh karena kita sehat. Kurus itu sih bonus sih gitu sih. Setuju banget ya. Oke, sekarang kita ngomong soal fashion stylist. Luar biasa. Tadi kamu udah menyinggung sedikit ya. Kamu baru aja bertemu dengan salah satu
nama besar di sana gitu ya kan. Kamu juga sempat berkunjung ke sana atau Ke mana nih? Terakhir dari Sike nggak? Aku kemarin tapi nggak di dari mana? Aku kemarin ke New York Fashion Week. Oke, New York Fashion Week dibawa sama 2 brand dari sana juga dari Amerika. Terus ke sana ya udah as a stylist present aku ke sana, mereka presentasi as stylist untuk ke sana yang melihat new collection mereka. Kayak terakhir 2023 Spring Summer 2023. Luar biasa. Weh, Pandahara. Jadi sebetulnya apa sih pekerjaan seorang fashion stylist? Kan ada orang tuh bilang, aku fashion stylist. Okay. What is the meaning of fashion stylist? Please explain to everyone. Ya, sebenarnya fashion stylist itu adalah menjembatanin atau enggak menyatukan ya. Kadang-kadang kan kayak selebriti itu kan dengan kesibukannya dia nggak bisa mikir lagi harus pakai apa di event ini atau acara ini. That's why dia butuh need stylist yang emang prepare tuh. Mungkin ya ada yang personal stylist, ada yang bisa jadi freelance stylist, yaitu untuk menjembatani designer atau untuk look yang dia present nantinya di acara gitu. Oke. Dari setiap event yang ada. Dari setiap event Any ada. kind of events, termasuk juga kegiatan sehari-hari. Betul. Misalnya, tadi kamu bilang personal stylist. Kayak misalnya kayak aku megang Raffi sama Gigi gitu kan, mereka sibuk banget kan. Mungkin nggak akan kepikiran untuk ya apalagi Raffi nggak akan kepikiran gue pakai baju apa ini besok. That's why dia hire aku kayak Wanda gue mau lo trade gue untuk baju acara ini. Jadi dia udah nggak memikirkan untuk itu. Pokoknya datang tinggal duduk, Wanda yang bagian segala macam udah rapi. Gitu. From A to Z ya, head to toe ya. Head to toe. Gitu ya, sampai ke rambut juga. Berarti kerjasama dengan all the wardrobe team. Gitu. Jadi ada makeup artist juga, ya kan? Cuma datang bawain baju selesai, enggak. Kita harus mengkonsepin dia gimana caranya dia juga nanti bakalan diambil brand, gimana caranya nanti kayak looknya jadi trendsetter. Tidak hanya melulu kepada looks, tapi the other way around, kamu juga harus memikirkan bagaimana make a business link. True, dari situ kan, supaya ya as a celebrity, as a as the famous person, whatever itu akan terangkat sendirinya. Jadi part of dari bisnisnya dapat, dari looksnya juga dapat, gitu ya. Dan semuanya dapat gitu. Oke, good. Itulah kerjaan stylist gitu. Stylist juga ya. Dan ada beberapa sahabat-sahabat saya tadi, termasuk ada Fanny dan sebagainya. Jadi mereka kadang-kadang suka mix and match dari berapa baju-baju yang sudah ada. Even itu koleksi lama maupun baru gitu ya. Itu boleh ya? Boleh sah-sah aja. Sebenarnya kan kita kan juga kayak mama kayak banyak belanja, bingungnya mau pakai apa kan kadang suka nggak tahu kan. Mungkin ya adanya stylist itu juga ngebantu gitu kan. Salah satunya kayak aku tuh kan juga membantu kayak ya mungkin dulu aku kan dulu gemuk terus aku bingung pakai apa deh, kayak kadang-kadang orang juga insecure kayak bingung karena banyak kan yang aku hire juga artis-artis juga kayak satu nggak pede untuk ke kayak red carpet atau nggak tahu caranya confident-nya gimana gitu ya. Itu that's why kayak ada stylist tuh ngebantu gitu ya, kamu harus kayak gini biar jadi apa yang lo pakai tuh jadinya lebih. Oke, tunggu dulu. Kan kalau kamu kan pasti kan sebelum kamu memutuskan menjadi fashion stylist dengan seseorang atau untuk seseorang gitu ya. Sahabat-sahabat kita di luar sana. Jadi you have to discuss with the person itself and then you have to know about the personality of them gitu, sampai pada akhirnya kamu menemukan satu benang merah and then kamu bisa kebayang gitu bisa kayak apa. Kalau mama kayak apa modelnya? Bukan spray 2x2 kan kita ya? Bukan kan? Bisa ya, makanya nanti kayak misal kayak mama. Kan urusan nih ceritanya nih, baju kan banyak yang loose. Kadang-kadang mama nggak pede kalau suruh pakai belt misalnya gitu. Itu gimana? Itu caranya kita harus tahu dulu kan bentuk tubuhnya dari klien kita. Bulat. Terus kita harus showing yang mana yang menarik dari bentuk tubuh kita. Misalnya ya kayak let's say sorry ya Mak, kayak bagian mama agak lebih besar di atas. Mungkin kaki mama lebih bagus gitu. Mungkin kayak kasih lin yang bawahnya yang skinny gitu. Terus mungkin kayak yang mungkin udah nggak pakai celana lagi, mungkin bisa dipakein legging. Jadi lebih looksnya dapat tuh yang menarik. Oh ya, kaki mama ternyata lebih bagus ya gitu. Mama ambil note. Jadi sebelum kamu tahu persis bagaimana kamu mendandani seseorang atau
ya head to tadi gitu ya, kamu harus tahu persis bagaimana bentuknya. Terus kita jangan memaksakan kita ego kita harus diskus dulu. Kamu dengan si kliennya nyamannya seperti apa gitu. Begitu kamu ketemu baru aku eksekusi, terus aku bikin mood boardnya segala macam. Baru ini dari aku, kita mau yang mana nih gitu. Kamu bawa dulu beberapa gambaran gitu. Kalau aku sih kan misalnya kayak mama misalnya, oh ya kaki mama bagus ya, cuman kan udah nggak mungkin pakai yang pendek-pendek lagi kan gitu. Jadi ya mungkin nanti dikirain daging jalan-jalan kalau mama. Ya benar. Gitu ya kayak gitu. Ya kayak Gigi kan juga gitu kan, tipikal badannya kan maksudnya emang agak lebih gede di atas kan. Jadi dia dia punya kaki bagus gitu. Kita harus showing yang mana bisa menjadi tampilan lebih menarik gitu. Terus emang tutup kayak yang menutupin kekurangan kita kayak dari kita kan gede nih, gede. Terus kadang-kadang ya Wan, kalau misalnya mama pakai baju nih, kalau besar kayak mama di depan sini, terus saya coba untuk selalu menghindar, suka ada kerutan tali gitu loh, kayak gitu. Oh iya, jadi gede, iya. Terus gak proporsional aja, jadi mama selalu pilihnya yang loose gitu kan. Apa sih? Dan nutupin ini. Sebenarnya pun kalaupun mau pakein belt ya mungkin beltnya agak lebih gede gitu, jadi agak shaping di pinggangnya kelihatan manis. Kalau mama badannya besar, halo buat keluarga campur-campur semuanya, coba dengerin apa kata Wanda. Kalau badan mama besar nih, mama boleh berdiri gak sih? Enggak ya, takut kena ini ya. Tapi lebih kurangnya kalau misalnya ini dipasang, kan mama di sini nih beltnya. Beltnya harus di sini atau di bawah persis? Sebenarnya tergantung bajunya dulu. Bajunya panjang biasa gitu. Kalau dress ya di atasnya, jadi shape, jadi kelihatan tinggi. Badan kita kan kadang torso orang tuh beda-beda, ada yang badannya tinggi, kakinya pendek gitu. Walaupun sebaliknya, makanya kadang dia pendek tuh ternyata enggak, sebenarnya sama. Kadang-kadang kan orang tuh suka menilai orang tuh, oh ternyata pendek ya, tapi kok sebelah gue tuh sama tingginya gitu. Nah itu kan beda-beda bentuk tubuh orang. Ada yang kakinya tinggi, terus badannya pendek. Itu dimanfaatin semua. Jadi kita harus tahu tuh bentuk tubuh orang gitu secara personal. Jadi pun pakai baju pun juga enak gitu. Kayak misalnya aku airline juga bisa, tapi kalau misalnya airline pun harus makainya di atas pinggang gitu. Kalau kita punya pinggul gede. Oh iya. Kayak aku kan juga lumayan pinggul gede kan gitu. Cuma aku harus pakainya yang agak high waist celananya atau misalnya skirtnya gitu. Jadi biar kelihatan lebih tinggi gitu. Oke, take note tuh semuanya. Keren banget nih, ini tipsnya dari seorang Wanda Hara. Yeay, mama sampai terkagum-kagum. Mama record semua loh. Ya itu kan? record semua. Nanti di rumah padu padan ya, Tante Kika ya. Manajerku ya. Masih kalau jadi seorang fashion stylist, nggak usah disebutin angkanya, tapi range-nya aja. Dan itu butuh lagi pengalaman ya, gitu, pengalaman jam terbang kerja, terus ya emang kita treatmentnya ke artisnya juga seperti apa ya. Kalau mahal tuh relatif ya gitu, tapi kalau lo bisa ngasih itu dengan baik, pasti orang akan cari lo terus.